Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, tinggal satu poin lagi untuk persamaan garis lurus ya, yaitu mengenai sifat-sifat persamaan garis lurus. Dan di sini ibu juga akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah gradien garis yang sejajar sumbu X. Di sini ibu umpamakan ada sebuah garis yang sejajar sumbu X, yaitu garis Y sama dengan 2. Sebetulnya boleh dengan garis Y sama dengan apa saja, yang jelas ya harus sejajar sumbu X. Perhatikan di sini ada titik 0,2 dan titik 4,2. Ini berada pada garis Y sama dengan 2. Ya, maka untuk mencari gradiennya seperti rumus yang sudah ibu berikan, yaitu gradien yang melalui dua buah titik, yaitu Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Berarti di sini X1-nya 0, Y1-nya 2, X2-nya 4, Y2-nya 2. Maka untuk Y2 dikurangi Y1 berarti 2 dikurangi 2. Dan untuk X2 dikurangi X1, 4 dikurangi 0. 2 dikurangi 2 adalah 0. 0 dibagi 4, berarti di sini ya 0 per 4, karena 4 dikurangi 0 adalah 4. 0 per 4 sama dengan 0. Jadi setiap bilangan 0 dibagi dengan bilangan apapun itu akan menghasilkan 0. Sehingga di sini disimpulkan gradien garis yang sejajar sumbu X sama dengan 0. Gradien garis yang sejajar sumbu X sama dengan 0. Kenapa? Karena Y2 pasti sama dengan Y1. Kenapa sama? Karena sejajar dengan sumbu X. Yang kedua adalah gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Perhatikan garis X sama dengan 2 di sini ya. Garis X sama dengan 2 ibu ambil dua buah koordinat di sini 2,1 dan 2,5. Kita cari gradiennya ya. 2,1 berarti ini X1-nya 2, Y1 adalah 1. 2,5 X2-nya 2, Y2-nya 5. Sehingga Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 ini adalah 5 dikurangi 1 per 2 dikurangi 2. 5 dikurangi 1 adalah 4. 2 dikurangi 2 adalah 0. Nah, ini berarti sama dengan hasilnya tidak didefinisikan. Kenapa? Karena pembagi itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau pembagi sama dengan 0, hasilnya tidak tentu ya. Jadi di sini hasilnya tidak didefinisikan. Nah, kesimpulannya gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y hasilnya tidak didefinisikan. Yang ketiga adalah gradien garis-garis sejajar. Perhatikan di sini ada dua buah persamaan, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 6 sejajar dengan garis yang persamaannya 4X ditambah 6Y sama dengan 24. Lihat di dalam grafiknya ya, pada grafiknya di sini ada garis yang atas ini 4X ditambah 6Y sama dengan 24, yang bawahnya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, ini kita coba cari satu persatu dari dua buah persamaan ini mengenai gradiennya. Nah, untuk 2X ditambah 3Y sama dengan 6 kita bentuk menjadi Y sama dengan M1X ditambah C. Kenapa ibu buat M1? Karena di sini garisnya ada 2, persamaannya ada 2. Jadi kita buat M1 nanti dengan M2 ya, gradien ke-1 dengan gradien ke-2. Nah, ini berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 2X-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 2X ditambah 6. Kenapa Bu dipindahkan? Karena kita akan bentuk menjadi Y sama dengan M1X ditambah C. Maka di sini Y-nya tinggal negatif 2
per 3 X, artinya dibagi, negatif 2 dibagi 3, jadi negatif 2 per 3 X, dan 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, yang mana yang merupakan gradiennya? Ingat, gradien itu adalah koefisien dari X dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C itu ya. Jadi ini gradiennya adalah negatif 2 per 3. Itu untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, 4X ditambah 6Y sama dengan 24 adalah Y sama dengan M2X ditambah C. Y sama dengan M2X ditambah C. Itu ya. Kita tulis persamaannya, 4X ditambah 6Y sama dengan 24. Seperti tadi, kita buat seperti tadi, 6Y sama dengan 4X-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 4X ditambah 24. Sehingga Y-nya negatif 4 per 6 X gitu ya. Negatif 4 per 6X ditambah 24 dibagi 6 berarti 4. Jadi Y sama dengan negatif 4 per 6X ditambah 4. Maka M2 sama dengan negatif 4 per 6. Kita sederhanakan, 4 dibagi 2 adalah 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Maka ini hasilnya negatif 2 per 3. Ternyata antara gradien ke-1 dengan gradien kedua adalah sama. Nah, kita nanti akan buat kesimpulannya. Nah, kesimpulannya ini dari persamaan 1 dan persamaan 2 adalah M1-nya sama dengan M2, yaitu negatif 2 per 3. Sehingga disimpulkan bahwa gradien garis-garis yang sejajar nilainya adalah sama. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X min 3 dan melalui titik 2,5. Jawabannya, Y sama dengan 2X min 3. Ini berarti gradiennya, ingat, ini bentuknya sudah bentuk Y sama dengan MX tambah C. Berarti kita tinggal ambil saja gradiennya, yaitu koefisien dari X. Maka M-nya adalah 2. M itu kan lambang gradien ya. M-nya adalah 2. X1-nya 2. Dari mana? Ini dari 2,5. Y1-nya adalah 5 dari koordinat 2,5 ya. Nah, kita tuliskan rumus dari persamaan yang melalui sebuah titik, yaitu yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Kita substitusikan anak-anakku. Y dikurangi 5, Y1-nya kan di sini 5 ya. Sama dengan M-nya berapa tadi? M-nya adalah 2. Dalam kurung X dikurangi X1-nya adalah 2. Jadi dikurangi 2. Kita sederhanakan. Y dikurangi 5 sama dengan 2 kali X adalah 2X. 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Maka Y sama dengan 2X dikurangi 4. Nah, negatif 5-nya pindah ke ruas kanan menjadi plus 5. Sehingga Y sama dengan 2X negatif 4 ditambah 5 adalah 1. Jadi Y sama dengan 2X tambah 1. Jadi garis yang sejajar dengan Y sama dengan 2X min 3 dan melalui titik 2,5 adalah Y sama dengan 2X ditambah 1. Bu, ini persamaannya cukup sampai sini saja boleh. Gak apa-apa ya, sama saja. Atau boleh kalian nanti buat menjadi negatif 2X ditambah Y dikurang 1 sama dengan 0 boleh. Atau boleh negatif 2X ditambah Y sama dengan 1 boleh gitu ya. Atau boleh juga 2X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0 boleh. Jadi boleh bermacam ini sesuai dengan kalian mau tempatkan persamaannya. Tapi kalau sampai sini saja Y sama dengan 2X tambah 1 itu sudah benar. Contoh yang nomor 2 untuk persamaan dua garis sejajar diketahui persamaan 3X dikurangi 2Y sama dengan 12. Maka di antara persamaan di bawah ini yang sejajar dengan persamaan di atas
A 2x min Y sama dengan 5, 3Y sama dengan negatif 2x dikurang 6, C 6x ditambah 4Y sama dengan 24, dan D negatif 9x ditambah 6Y sama dengan 2. Nah kita ini cari gradiennya satu persatu. Ingat bahwa gradien garis sejajar itu harus sama. Berarti kita harus mencari gradien yang sama ya. Kita gradien yang pertama apa? Harus kita cari dulu gradien M1-nya. 3x dikurangi 2y sama dengan 12 adalah ini negatif 2y sama dengan negatif 3x ditambah 12 ya. Negatif 3x-nya dari ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi asalnya positif menjadi negatif. Sehingga Y sama dengan tinggal bagi negatif 3 per negatif 2x ditambah 12 dibagi negatif 2. 12 dibagi negatif 2 yaitu negatif 6. Sehingga M-nya kita ambil koefisien dari X-nya yaitu negatif 3 per negatif 2. Tapi di sini negatif dibagi negatif menjadi positif. Jadi hasilnya M-nya adalah 3 per 2. Kita cari satu-satu untuk M pada setiap pilihan dari A sampai dengan D. Untuk yang A, 2x dikurangi Y sama dengan 5. Berarti negatif Y sama dengan negatif 2x ditambah 5. Sehingga M-nya negatif 2 per negatif 1. Berarti 2 ini tidak sama. Berarti bukan ya. Yang poin B. Yang pilihan B, 3Y sama dengan negatif 2x dikurang 6. Berarti berarti gradiennya Y sama dengan negatif 2 per 3 dikurangi 2. Maka M-nya adalah negatif 2 per 3. Tadi yang soalnya itu gradiennya adalah 3 per 2. Di sini negatif 2 per 3. Ini juga tidak sama. Untuk poin C, 6x ditambah 4y sama dengan 24. Maka 4y sama dengan negatif 6x ditambah 24. Y sama dengan negatif 6 per 4 x ditambah 24 per 4. 24 per 4 itu adalah 6. Berarti M-nya negatif 6 per 4. Kalau disederhanakan negatif 3 per 2. Nah, kalau yang disoalkan ini positif, di sini negatif. Nah, walaupun di sini sama-sama 3 per 2, tapi tandanya berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Berarti ini juga bukan. Ya. Nah, kita terakhir ini untuk pilihan D. Min 9x ditambah 6y sama dengan 2. 6y sama dengan negatif 9x-nya pindah ke ruas kanan menjadi 9x ditambah 2. Maka y sama dengan 9 per 6 ditambah 2 per 6. Maka M-nya adalah 9 per 6. Nah ini kalau kita sederhanakan 9 dibagi 3 adalah 3, 6 dibagi 3 adalah 2. Berarti 3 per 2. Sehingga sama ya ini dengan soal M-nya 3 per 2. Maka gradien yang sama dengan persamaan 3x min 2y sama dengan 12 adalah pilihan D, yaitu persamaan negatif 9x ditambah 6y sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah apa anak-anakku? Yaitu bagian D. Yang keempat adalah gradien garis yang saling tegak lurus. Kita lihat, perhatikan grafiknya. Di sini ada dua buah garis yang saling tegak lurus, di mana persamaannya ini adalah yang pertama 4x dikurangi 5y sama dengan negatif 3, dan yang kedua adalah persamaannya 5x ditambah 4y sama dengan 5. Ini ya. Perhatikan grafiknya. Ini garisnya saling tegak lurus. Nah, kita coba cari gradien garis yang pertama dan nanti untuk gradien garis yang
kedua. Untuk gradien garis yang pertama, kita tulis persamaannya 4x dikurangi 5y sama dengan negatif 3. Maka di sini negatif 5y sama dengan 4x-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 4x dikurang 3. Sehingga y-nya sama dengan negatif 5. Di sini 5y ya sama dengan negatif 4x min 3, berarti y-nya negatif dibagi negatif menjadi positif, jadi 4/5x ya, 4/5x. Kemudian negatif 3 dibagi negatif 5 sama, ini juga negatif dibagi negatif positif, jadi 3/5. Sehingga gradiennya adalah M1 kita ibu buat ya menjadi 4/5 gradien kesatunya. Dan untuk persamaan yang kedua, 5x ditambah 4y sama dengan 5. Ini 4y sama dengan 5x-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 5x ditambah 5. Sehingga y-nya ini negatif 5/4 ya. Boleh di sini diinikan dulu negatif 5x per 5/4. Jadi negatif 5/4x ditambah 5/4. Maka gradiennya koefisien dari x yaitu negatif 5/4. Nah, dari hasil 1 dan 2 didapat M1-nya 4/5 dan M2-nya negatif 5/4. Kalau kita hubungkan dengan perkalian, M1 kali M2 sama dengan 4/5 kali negatif 5/4. Ini sama dengan positif kali negatifnya adalah negatif. 4 kali 5 adalah 20, 5 kali 4 juga 20, berarti 20 dibagi 20 adalah 1. Maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Di sini kita ambillah kesimpulan gradien garis yang saling tegak lurus jika dikalikan gradiennya yaitu sama dengan min 1. Di sini Ibu tuliskan ya, M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini untuk gradien-gradien garis yang saling tegak lurus. Untuk contoh soalnya, di sini tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan persamaan 2y sama dengan x min 3 dan melalui titik 1,4. Jawabannya, kita tuliskan persamaannya. Persamaan yang pertama, 2y sama dengan x negatif 3. Kita cari gradiennya. Berarti y sama dengan ya x di sini berartinya 1x, berarti 1/2x dikurangi 3/2. Maka gradien kesatunya adalah 1/2. Ini melalui titik 1,4, artinya x satunya 1, y satunya adalah 4. Kita tahu bahwa dalam garis yang saling tegak lurus M1 kali M2 yaitu sama dengan min 1 atau negatif 1. Maka di sini kita masukkan yang M1-nya 1/2 kali M2 sama dengan negatif 1. Maka M2-nya negatif 1 dibagi 1/2 sama dengan negatif 1, tanda baginya dirubah menjadi tanda kali, 1/2-nya dibalik menjadi 2/1. Berarti negatif 1 kali 2 adalah negatif 2 dibagi 1 berarti tetap negatif 2. Maka kita cari persamaan yang melalui titik 1,4 dengan gradien M sama dengan negatif 2. Jadi di sini menggunakan gradien yang negatif 2 bukan yang 1/2. Jadi gradien yang kedua. Kita tulis persamaan garisnya, rumusnya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Sehingga Y dikurangi 4 sama dengan negatif 2 dikalikan atau dalam kurung X dikurang 1. Maka di sini Y dikurangi 4 sama dengan negatif 2 kali X adalah negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 1 adalah negatif kali negatifnya positif. Jadi 2 kali 1-nya adalah 2. Maka di sini negatif 2x-nya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 2x ditambah y
ya. 2x ditambah y sama dengan 2, negatif 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 4. Maka persamaannya menjadi 2x ditambah y sama dengan 6. 6-nya yaitu dari 2 ditambah 4. Maka persamaan garis yang tegak lurus terhadap persamaan 2y sama dengan x dikurangi 3 dan melalui titik 1,4 yaitu 2x ditambah y sama dengan 6. Nah, anak-anakku, sampai di sini perjumpaan kita selesai untuk persamaan garis lurus. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berjumpa lagi dalam materi atau mungkin kita akan ke uji kom dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.